Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lana Sari Siregar dari kelas 31 sore ingin mempresentasikan tentang rancangan bangun sistem pendeteksi kebakaran berbasis iOS dan SMS gateway menggunakan Arduino. Pendahuluan, saat ini telah banyak terjadi peristiwa kebakaran. Pada tahun 2015 lalu, Indonesia mengalami bencana kebakaran hutan yang besar di Sumatera dan Kalimantan yang mengakibatkan ribuan orang mengalami gangguan pernapasan dan mengganggu pendidikan dan roda perekonomian di daerah tersebut. Selain itu, akibat dari kebakaran hutan tersebut, asap yang ditimbulkan juga mencapai ke luar negeri. Berdasarkan statistik dari PT Perkebunan Nusantara, dari tahun 2011 hingga sekarang setidaknya sudah terjadi sekitar 15 kali kebakaran di area hutan tersebut. Kebakaran tersebut dalam kurun waktu 5 tahun terjadi pada tahun 2015 yang mengakibatkan sekitar 1,5 hektar area hutan karet rusak, mengalami kerugian yang cukup besar dari segi finansial. Berikut merupakan data kebakaran di PTP Nusantara 9 Sukomangli dari tahun 2011 sampai 2015. Terlihat dari tabel tersebut, tahun 2011 jumlah kebakaran 3 kali, jumlah area yang terbakar 200 meter. Di 2012 jumlah kebakaran 2 kali, jumlah area yang terbakar 100 meter. Di tahun 2013 jumlah kebakaran 2 kali, jumlah area yang terbakar 150 meter. Di tahun 2014 jumlah kebakaran 3 kali, jumlah area yang terbakar 250 meter. Dan tahun 2015 jumlah kebakaran 5 kali, jumlah area yang terbakar 1,5 hektar. Jumlah dari keseluruhan kebakaran 15 kali, jumlah area yang terbakar 2,2 hektar. Pengguna Arduino yang terhubung dengan sensor LM35 dan NG7 mampu mendeteksi kebakaran hutan yang menggunakan metode iOS, yaitu mengkomunikasikan Arduino dengan internet. Yang hasil data yang terbaca oleh Arduino dari sensor akan dikirim melalui SIM 900 ke server melalui internet dan pengirim SMS ke pihak yang terpenting untuk penanggulangan. Metodologi penelitian. Pada penelitian ini menggunakan beberapa tahap dari metode research dan development. Langkah-langkah penggunaan metode R&D. Potensi dan masalah penelitian. Semua potensi dan akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat didayagunakan, dan begitupun dengan masalah jika dapat didayagunakan maka dapat dijadikan potensi. Pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang penelitian ini diantaranya observasi, interview, studi literatur. Desain produk. Dalam penelitian di PTP Nusantara 9 Sukomangli, untuk pembuatan web menggunakan bahasa PHP dan programan Arduino menggunakan bahasa C dengan aplikasi Sketch untuk memprogram sensor di dalam Arduino. Validasi desain merupakan salah satu proses pengujian yang dilakukan guna mengetahui tingkat kebenaran produk baru tersebut. Revisi desain. Dalam tahap ini, seorang pakar melakukan uji validasi dari desain yang dihasilkan. Jika tidak sesuai dengan tujuan awal, maka peneliti akan melakukan perbaikan atau merevisi sesuai yang diminta oleh pakar. Uji coba produk. Pada penelitian ini, fokus pembahasan ada pada keefektivitasan oleh mengenai kebakaran dan penanganannya. Berikut ini skema rancangan yang akan dibangun. Dari skema pada gambar tersebut dapat diketahui bahwa konfigurasi sistem dari sistem keamanan ini terdiri dari input, proses, dan output. Dari sisi masukan input terdiri dari sensor suhu LM35, sensor asap MQ7, dan sensor api. Controller yang digunakan
digunakan adalah Arduino Uno, R3, dan GSM, GPRS, SIM900. Sedangkan dari sisi keluaran atau output terdapat web yang akan tampil pada laptop dan SMS. Gateway web yang menggunakan metode internet IoT berfungsi untuk monitoring atau sumber informasi suhu pada area hutan. Sedangkan SMS gateway berfungsi sebagai pengirim SMS secara otomatis ke petugas yang ada pada pos jaga. Berikut diagram alur kerja Arduino. Pada gambar 2, alur kerja Arduino dapat diketahui mulai dari inisialisasi Arduino, sensor suhu, sensor asap, dan sensor api. Kemudian pada sistem akan mendeteksi perubahan suhu, kadar CO, dan api. Jika kondisi melebihi batas yang diatur, maka sistem akan dalam kondisi ya dan mengirim SMS secara otomatis, dan kemudian data akan dikirim berdasarkan hasil bacaan sensor ke database. Jika tidak, data hanya akan dikirim langsung ke database tanpa mengirim SMS berlebihan dahulu. Data yang berada di dalam database akan diakses secara terus-menerus dengan kondisi real-time melalui web. Konsep monitoring hardware melalui jaringan internet ini yang bisa disebut dengan Internet of Things. Proses pengiriman data juga dilakukan melalui SMS untuk mendeteksi dini kebakaran melalui sensor MQ7 yang dapat mendeteksi polutan di udara. Pengujian sensor api dapat terlihat pada gambar 3. Dari hasil pengujian sensor api pada gambar 3 dan pada gambar 4 hasil sensor terbaca pada web, dan pada gambar 5 adalah informasi yang diperoleh dari SMS, sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem mampu meminimalisir waktu yang dibutuhkan ketika terdeteksi kebakaran. Pada uji coba tersebut dapat dilihat pada tabel 2 hasil waktu percobaan sensor api. Pengujian sensor api MQ7. Pada gambar 7 adalah pengujian sensor asap MQ7. Dari hasil pengujian sensor asap MQ7 dapat disimpulkan asap akan terdeteksi hanya ketika arah angin searah dengan letak alat tersebut. Ketika arah angin berbeda, maka sistem tidak mampu mendeteksi meskipun ada asap. Ketika asap terdeteksi, maka ditampilkan pada web seperti yang terlihat pada gambar 8. Ada 3 ketentuan pada sensor asap MQ7. Jika sensor asap mendeteksi adanya asap bersamaan dengan sensor api mendeteksi adanya nyala api, maka status pada web berubah menjadi tidak aman dengan indikator warna merah dan secara otomatis mengirim SMS. Jika sensor asap mendeteksi adanya asap bersamaan dengan sensor suhu dengan suhu 45 derajat Celcius, maka status pada web berubah menjadi waspada dengan indikator warna kuning dan secara otomatis mengirim SMS. Tabel 3. Perbandingan waktu sistem lama dan sistem baru. Sistem lama membutuhkan waktu hingga 30 menit untuk melakukan penanganan kebakaran, sedangkan pada sistem baru yang penulis lakukan hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Untuk mengonfirmasikan ke pihak-pihak terkait dan keadaan hutan dapat terpantau setiap waktu karena menggunakan sistem real time. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.